Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arif Kristianto Nugroho dalam pembelajaran fisika SMA untuk fisika. Baik adik-adik, kali ini saya akan membahas mengenai gerak lurus, yang di dalamnya nanti akan kita bahas mengenai pengertian gerak. Yang kedua mengenai perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kita bahas mengenai kelajuan dan kecepatan, gerak lurus beraturan, dan yang terakhir adalah gerak lurus berubah beraturan. Baik adik-adik, silahkan menyaksikan video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak lurus. Pada pokok bahasan gerak lurus ada 5 sub pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan, yang B adalah kecepatan dan kelajuan, yang C adalah gerak lurus beraturan, yang keempat adalah percepatan dan besar percepatan, yang kelima adalah gerak lurus berubah beraturan. A. Gerak, jarak, dan perpindahan. Suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Dan benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Jarak dan perpindahan. Jarak di sini diartikan sebagai lintasan sebenarnya. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi. Mari kita lihat contoh gambar yang ada di layar. Ada seorang anak ya, dari kota A, dia ingin menuju kota C melalui kota B. Dari sini, kemudian dia ke kota C. Nah, anak ini melewati lintasan sebenarnya. Jadi jarak yang ditempuh oleh anak ini adalah 5 meter ditambah 8 meter, yaitu 13 meter. Lalu berapakah perpindahan anak ini sebenarnya? Anak ini hanya berpindah dari sini menuju kota C, yaitu 10 meter. Contoh yang kedua, Dadang berlari dari titik A menuju titik B, kemudian kembali ke tempat asalnya di titik A. Tentukanlah A. Jarak yang ditempuh Dadang, B. Perpindahan yang dilakukan Dadang. Jarak yang ditempuh Dadang dari A ke B adalah 10 meter, dan dari B ke A 10 meter. Jadi Dadang menempuh jarak dari A ke B dan dari kembali ke A sepanjang 10 tambah 10, yaitu 20 meter. Perpindahan Dadang dari A ke B itu sama dengan X2 min X1, yaitu 10 dikurangi 0 sama dengan 10 meter. Perpindahan Dadang dari B ke A, X1 min X2, yaitu 0 kurangi 10, yaitu min 10 meter. Jadi perpindahan Dadang dari A ke B dan kembali lagi ke A adalah 10 meter ditambah min 10, yaitu 0 meter. Dengan mengurangi kedudukan akhir dan kedudukan awal, diperoleh perpindahannya sama dengan 0. Jadi dapat dipahami bahwa jarak dan perpindahan merupakan besaran yang berbeda. Baik adik-adik, mari kita kerjakan latihan soal yang ada di layar monitor. Seseorang berlari lurus ke utara sejauh 6 km, kemudian ia melanjutkannya ke barat sejauh 8 km. Tentukan A. Besar jarak orang tersebut, B. Berapa perpindahan yang telah ditempuh orang tersebut. Mari kita gambar perjalanan orang tersebut. Dia menempuh 6 km ke utara. Kemudian dia menempuh 8 km ke timur. Jarak yang ditempuh orang tersebut adalah
6 km ditambah 8 km, yaitu 14 km. Lalu berapa perpindahan yang ditempuh oleh orang tersebut? Jadi dia berpindah dari titik ini menuju titik ini. Nah, maka perpindahan orang tersebut adalah delta S sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu 36 ditambah 64, akar 110 meter. Jadi perpindahan yang ditempuh orang tersebut adalah 10 km. B. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan memiliki dua pengertian yang berbeda. Kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Maka secara sistematis dirumuskan V rata-rata sama dengan S dibagi T. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi perubahan waktu. Maka secara sistematis dirumuskan sebagai V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Contoh soal, sebuah meja didorong sehingga bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan persamaan posisi 2T plus 10 meter dengan T dalam sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata meja dalam selang waktu T1 0 sampai T2 4 sekon. Jawab, untuk T1 sama dengan 0 maka X1 nya sama dengan 10 meter. Untuk T2 sama dengan 4 maka X2 nya 2 kali 4 plus 10 sama dengan 18 meter. Maka diperoleh kecepatan rata-ratanya adalah delta X per delta T sama dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1, yaitu 18 dikurangi 10 dibagi 4 dikurangi 0 sama dengan 8 meter dibagi 4 sekon sama dengan 2 meter per sekon atau 2 meter S min 1 pangkat min 1. 2. Kecepatan dan kelajuan sesaat. Kelajuan sesaat adalah kelajuan pada suatu waktu tertentu atau kelajuan pada suatu titik dari lintasannya. Pada kendaraan bermotor, kelajuan sesaat dapat diketahui dengan melihat penunjukan jarum pada speedometer. Jika selang waktu delta T diperkecil terus-menerus sehingga titik B mendekati titik A, delta S per delta T mendekati suatu nilai tertentu. Pada selang waktu delta T mendekati 0, maka harga delta S per delta T disebut kelajuan sesaat V di titik A. V sama dengan delta S per delta T untuk delta T mendekati 0. Persamaan yang sama juga digunakan untuk menentukan kecepatan sesaat. Perbedaannya, kecepatan sesaat harus disertai dengan arah gerak benda. Kita lihat di sini grafiknya, grafik kedudukan terhadap waktu. Ini adalah delta S ya. Kemudian ini adalah delta T ya. Maka ini adalah pendekatan untuk melihat kejadian kecepatan dan kelajuan sesaat. Contoh soal. Rafa Alvaro bersepeda ke selatan 42 meter, ke barat 16 meter, dan ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah jarak dan perpindahan Rafa. Yang B adalah kelajuan dan kecepatan Rafa. Sebentar, saya akan ganti dulu. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita lihat soalnya bahwa Rafa Alvaro ini bergerak ke selatan. Sebelumnya kita akan buat grafik arah dulu ya, panah arah utara selatannya dulu. Utara, selatan, ini timur, ini barat. Nah, Rafa Alvaro ini bergerak ke selatan 42 meter. Jadi dia ini ya
42 meter. Kemudian dia bergerak ke barat 16 meter. 16 meter. Kemudian dia bergerak ke utara 30 meter. 30 meter. Dalam waktu T-nya 20 detik. Berapakah jarak dan perpindahan Rafra? Rafra menempuh jarak sebesar S sama dengan 42 meter ditambah 16 meter ditambah 30 meter. Besarnya adalah 88 meter. Berapakah perpindahan yang dilakukan Rafra? Rafra melakukan perpindahan dari titik awal ini menuju titik akhir. Besarnya kita hitung. Ini jaraknya di sini 30. Berarti di sini adalah 12. Di sini adalah 16 meter. Nah, dengan persamaan Pythagoras didapatkan perpindahannya delta S sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 144 ditambah 256 400. Nah, misalnya adalah 20 meter. Ini adalah perpindahan yang dilakukan Rafra adalah untuk jawaban A kita sudah terjawab di sini. Untuk yang B, ya, ini yang A. Yang B, berapakah kelajuan dan kecepatan Rafra? Kelajuan itu persamaannya adalah V sama dengan S dibagi T. S-nya adalah 88, T-nya adalah 2 sekon. Maka hasilnya adalah 44 meter per sekon. Untuk kecepatan V sama dengan delta S per delta T. Nanti 20 dibagi 2 yaitu 10 meter per sekon. Ini untuk kelajuan, ini untuk kecepatan. Gerak lurus beraturan. Sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan gerak benda merupakan garis lurus dan lajunya tetap setiap saat, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa kecepatan benda selalu tetap. Gerak lurus beraturan. Di sini diperlihatkan grafik dari gerak lurus beraturan, yaitu kecepatan kereta api selama 5 menit. Ini ada waktu vs jarak tempuh, menit vs kilometer. Pada menit ke-0 ini ya, jarak tempuhnya 0 km. Pada waktu 1 menit jarak tempuhnya 0,8. Pada menit kedua 1,6, 3, 2,4, 4, 3,2, 5, 4,6. Nah, ini dilihatkan secara grafik seperti ini. Ini grafik jarak terhadap waktu ya. Nah, dari grafik kecepatan kereta api tersebut sama dengan tangan kemiringan. V sama dengan tan alfa sama dengan delta S per delta T, sehingga diperoleh 4 dikurangi 0. Ini 4 kurangi 0 dibagi 5 kurangi 0, yaitu 0,8 km per menit atau 48 km per jam. Maka secara sistematis hubungan jarak tempuh dan kelajuan sama dengan S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak tempuh, V adalah kelajuan, dan T adalah waktu tempuh. Ada latihan soal di sini. Kereta api melakukan GLB sepanjang lintasan lurus. Pada pukul 10.15, kereta api berada pada posisi 15 km.
Jika kecepatan kereta api 72 km per jam, tentukan posisi kereta api pada pukul 13.15. Nanti adik-adik bisa kerjakan di sesi penugasan. Atau bolehlah kalau misalnya mau diisi di kolom komentar. Nah, ini ada contoh soal yang lain. Sebuah benda bergerak lurus menyusuri sumbu X. Posisi benda setiap saat ditunjukkan pada grafik X terhadap T waktu berikut. A. Apakah benda tersebut bergerak lurus beraturan? Mengapa? B. Berapakah besar kecepatan benda pada T sama dengan 2 sekon? C. Tentukan posisi benda pada T sama dengan 2 sekon. Kita lihat grafiknya X terhadap T. Grafik X terhadap T pada gambar tersebut berupa garis lurus linear. Ini berarti posisi benda berubah secara beraturan terhadap waktu. Jadi benda bergerak lurus beraturan. B. Oleh karena benda bergerak lurus beraturan, kecepatan benda setiap saat termasuk pada T sama dengan 2 sekon. Ambil T1 0 dan T2 5 sekon. Dari grafik diperoleh pada T1 0 X1 nya sama dengan 10 meter. Pada T25 X2 nya sama dengan 0, maka XV sama dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1. 0 dikurangi 10 dibagi 2 min 1, yaitu min 5 meter per sekon. Jadi kecepatan benda setiap saat besarnya 2 meter per sekon. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda bergerak searah sumbu X negatif. Posisi benda pada T sama dengan 2 sekon. X sama dengan X0 plus V kali T sama dengan 10 ditambah min 2 kali 2 sama dengan 6 meter. Ya, ini ya. X0 nya ya posisinya adalah 10 ya, kemudian P kali T nya min 2 kali 2 sama dengan 6 meter. D. Percepatan dan besar percepatan. 1. Besar percepatan rata-rata. Pengertian percepatan berbeda dengan pengertian besar percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor, sedangkan besar percepatan merupakan besaran skalar. Dua benda dengan massa berlainan digantung menggunakan tali pada katrol. Besar percepatan massa 1 A1 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, massa 2 A2 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan massa 1 A1 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat arah ke atas positif, sedangkan massa 2 A2 2 meter per sekon kuadrat arah ke bawah negatif. Jadi besar percepatan kedua benda sama, sedangkan percepatannya berbeda karena percepatan bergantung pada arah gerak benda tersebut. Dengan kata lain, besar percepatan adalah nilai dari suatu percepatan, atau besar percepatan ini adalah skalar dan percepatan adalah besaran vektor. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai A rata-rata sama dengan delta P per delta T, atau P2 min V1 dibagi T2 min T1. Dengan delta V perubahan kecepatan, delta T perubahan waktu, dan A percepatan rata-rata dalam satuan meter per sekon kuadrat. Besarnya percepatan yang dialami dapat ditentukan jika massa kedua balok diketahui. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, yaitu sebagai berikut. Ini adalah kurva grafik delta V, ya, ini V terhadap T, linear. Nah, contoh, sebuah balok kayu dilepaskan dari keadaan diam pada sebuah bidang miring. Dalam selang waktu 5 sekon, kecepatan balok menjadi 4 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata yang dialami balok. Diketahui T 5 sekon, P1 4 meter per sekon. Ini V2 ya maksudnya. V2 sama dengan 0. Maka ya. Kebalik, ini adalah V2, ya ini adalah V1. Maka delta V A sama dengan delta V per delta T sama dengan 4 dikurangi 0 dibagi 5 kurangi 0, yaitu 0,8 meter per sekon kuadrat. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah percepatan pada waktu tertentu atau percepatan pada suatu titik dalam lintasannya.
dalam persamaannya untuk delta T mendekati 0 yaitu A sama dengan delta V per delta T. Untuk mendapatkan percepatan sesaat pada sebuah titik, maka titik C dan D harus saling berdekatan sehingga nilai delta T menuju 0. Dalam hal ini, garis singgung antara titik C dan D akan berlainan. Tan alfa sama dengan delta V per delta T. Nilai tersebut dinamakan percepatan sesaat di titik singgung tersebut. Contoh, Pak Gatot mengendarai sepeda sepanjang lintasan lurus dengan persamaan kecepatan V sama dengan 2T plus 4 meter per sekon. Dengan T dalam sekon, tentukanlah percepatan rata-rata sepeda dalam selang waktu T1 1 sekon dan T2 sama dengan 3 sekon. T1 sama dengan 1 sekon, berarti V1 nya 2 kali 1 tambah 4 6 meter per sekon. T2 nya 3 sekon, V2 nya sama dengan 2 kali 3 tambah 4 10 meter per sekon. Maka A rata-ratanya sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1. 10 dikurangi 6 dibagi 3 kurangi 1, 4 dibagi 2. Maka percepatan rata-rata Pak Gatot mengendarai sepeda adalah 2 meter per sekon kuadrat. Gerak lurus berubah beraturan. Sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan jika kecepatan benda berubah secara beraturan terhadap waktu dan lintasan gerak benda tersebut berupa garis lurus. Jika kecepatan benda bertambah secara beraturan, benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan dipercepat. Contoh, dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah gerak benda yang jatuh bebas. Dengan menggunakan pewaktu ketik, diketahui bahwa untuk benda yang bergerak dengan percepatan tertentu, kecepatannya selalu berubah. Ini ada grafik P terhadap T. Perubahannya dan perubahan waktunya selalu sama. Jika kecepatan benda berkurang secara beraturan, benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Contoh, gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah benda yang dilempar vertikal ke atas. Tangan sudut kemiringan grafik merupakan dari percepatan benda. Tangan alfa sama dengan A sama dengan delta V per delta T, dengan delta V adalah VT dikurangi VO dan delta T dikurangi P0. Maka percepatannya A sama dengan VT dikurangi VO dibagi T dikurangi T0. Jika T0 nya 0, maka A kali T sama dengan VT kurangi V0, atau VT sama dengan VO plus AT. PT adalah kecepatan akhir, PO adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu tempuh. Semakin besar kemiringan grafik, semakin besar pula kecepatan benda. Tan alfa 1, ya ini kita lihat grafiknya sebelah kiri ya, lebih besar daripada tan alfa 2. Maka A1 lebih besar daripada A2. A3 dan A4 adalah percepatan negatif atau disebut dengan perlambatan. Jika besar kecepatan awal benda V0, kecepatan akhir benda Vt, dan waktu untuk mengubah kecepatan benda tersebut T diketahui, maka jarak tempuh benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Jarak yang ditempuh S sama dengan luas daerah yang diasir, luas trapesium. Lihat grafik di samping. Ini adalah grafik P terhadap T ya. Ini ada VO, ini ada VT ya, dan ini VO bergerak ke VT. Nah, yang diasir ini ya, ini adalah jarak tempuhnya. Jarak tempuh ini adalah sama dengan luas trapesium, yaitu S sama dengan jumlah sisi sejajar dibagi 2, jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tingginya kali T, yaitu VO plus VT kali setengah T, atau VT sama dengan VO plus AT, atau S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Ini hasil substitusi antara ini, rumus ini ya. Rumus ini adalah hasil substitusi antara ini ya, dan ini. Dari persamaan-persamaan gerak lurus berubah beraturan yang telah dibahas, jarak tempuh S merupakan fungsi kecepatan awal VO, percepatan A, dan waktu T. Dengan menghilangkan variabel T akan diperoleh sebuah persamaan baru yang tidak bergantung pada waktu seperti ditunjukkan pada
persamaan berikut. T sama dengan VT kurangi VO dibagi A, ya. Hasil substitusinya ya disubstitusikan dengan S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Maka hasilnya menjadi VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2S. Maka ini ada persamaan ketiga. Jadi kalau kita urutkan persamaan dari GLBB, yang pertama adalah 1 ya, VT sama dengan VO plus AT ya. 2 S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Itu adalah persamaan GLBB yang harus adik-adik kuasai. Pada suatu perlombaan becak, sebuah becak dikayuh dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan becak setelah menempuh jarak 15 meter. Dari soal tersebut, contoh soal tersebut, maka diketahui VO-nya adalah 3 meter per sekon, S-nya adalah 15 meter, A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Diketahui ada VO, ada S, ada A. Yang ditanya adalah kecepatan akhir VT kuatnya VT. Ada VO, ada S, ada A, ada VT. Maka kita bisa gunakan persamaan ketiga. Ya, ada VT, ada VO, ada S, ada A ya. Maka VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2S. VT kuadrat 2 VT kuadrat sama dengan 2 ditambah 2 kali 2 kali 15. Hasilnya 4 ditambah 60, yaitu 64. Akar dari 64 adalah 8 meter per sekon. Jadi VT sama dengan 8 meter per sekon. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus berubah beraturan. Akan tetapi karena pada gerak jatuh bebas kecepatan awal benda V0-nya adalah sama dengan 0, percepatan benda A sama dengan G, dan jarak tempuh benda dalam arah vertikal adalah Y, maka persamaan-persamaan dari GLBB secara horizontal kita aplikasikan secara vertikal. VT sama dengan VO yang tadi adalah VT sama dengan VO plus AT, A-nya menjadi G, jadi VT sama dengan VO plus GT. Karena VO-nya adalah 0, maka VT sama dengan GT. Kemudian persamaan kedua, S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat, S-nya jadi delta Y ya, A-nya jadi G. Jadi persamaan untuk gerak jatuh bebas delta Y sama dengan VOT plus setengah GT kuadrat. Karena VO-nya sama dengan 0, maka delta Y sama dengan setengah GT kuadrat. Persamaan ketiga GLBB, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya. Kembali lagi, A-nya jadi G, S-nya jadi delta Y, maka persamaannya VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2G delta Y, yaitu VT kuadrat sama dengan 2G kali delta Y untuk gerak jatuh bebas. Ada latihan di sini, nanti adik-adik kerjakan juga ya. Bisa ditulis di kolom komentar atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Gerak vertikal ke atas itu gerak diperlambat ya, maka VT-nya sama dengan VO min GT ya, karena diperlambat percepatannya negatif. Delta Y sama dengan VOT min setengah GT kuadrat. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal VO dalam selang waktu T. Benda tersebut akan kembali ke tempat semula, maka perpindahan bola sama dengan 0 atau delta Y-nya sama dengan 0. Maka delta Y sama dengan VOT min setengah GT kuadrat, delta Y-nya 0 sama dengan VOT min setengah GT kuadrat, T sama dengan 2 VO per D. Ini waktunya ya. Gerak vertikal ke bawah yaitu gerak dipercepat, maka persamaan yang digunakan adalah VT sama dengan VO plus GT, sedangkan perpindahannya atau ini ya, perubahan posisinya delta Y sama dengan VOT plus setengah GT kuadrat.
Nah, adik-adik, di akhir penjelasan saya ini ada kuis yang nanti adik-adik bisa kerjakan ya di kolom komentar atau di penugasan. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi gerak lurus ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.